Badan Narkotika Nasional menggerebek laboratorium sabu di sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Para pelaku yang telah beraksi selama 6 bulan ini sudah meraup keuntungan 1 miliar lebih. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan rumah produksi narkotika jenis sabu. Petugas menangkap 2 pelaku berinisial IM dan DF. Berikut barang bukti sabu dalam bentuk cair dan padat, beragam bahan kimia, serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar. Seluruh bahan baku dibeli pelaku secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kilogram efedrin murni. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam maksimal hukuman mati. Pemirsa, seorang ojek online tewas usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban tewas usai menerobos palang pintu perlintasan kereta api dan terpental sejauh 50 meter. Warga Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan adanya seorang pengemudi ojek online yang tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri. Tak hanya itu, sepeda motor korban tampak hancur tak terbentuk hingga terpental sejauh 200 meter dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Menurut saksi, korban yang bernama Sahroni, warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak sabar menunggu. Akhirnya nekat menerobos dan tertabrak kereta dari arah Tangerang Duri. Sepeda motornya hancur, motor listrik. Motornya keseret sekitar 200 meter. Motornya udah berbentuk orangnya, mukanya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Sementara kendaraan korban dan juga barang-barang milik korban diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, sebuah rumah kayu di Palangkaraya hangus terbakar saat ditinggal pergi pemiliknya. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik. Sebuah rumah kayu di Jalan Giobos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar pada Sabtu malam. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain yang ada di sekitarnya. Api pun padam setelah 30 menit proses pemadaman. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saya bingung, kenapa ini listrik padam? Ternyata teriak-teriak gitu. Api langsung besar gitu, Pak? Langsung besar. Dari bagian mananya, Pak? Pokoknya dari dalam rumah, dari belakang atau gimana nggak tahu tadi. Ada penghuninya? Penghuninya lagi pergi kayaknya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik di bagian ruang panel listrik Rumah Sakit Hermina Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Asap hitam pekat sampai ditambah oleh ledakan beberapa kali pun sempat membuat panik pasien dan karyawan rumah sakit. Nah itu
Gede harusnya yang gede. Kebakaran terjadi di ruang bagian panel listrik Rumah Sakit Hermina Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Asap pekat hitam mengepul disertai percikan api keluar dari ruang panel listrik di lantai dasar. Sempat terdengar ledakan beberapa kali saat kebakaran terjadi. Petugas keamanan rumah sakit berupaya memadamkan api menggunakan apar agar api tidak membesar. Kebakaran sempat membuat panik pasien dan keluarga serta karyawan rumah sakit. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan 4 mobil pemadam memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada baterai atau aki di ruang panel. Objek yang terbakar di bawah areal bawah panel yang terbakarnya baterai atau aki. Panel listrik di basement berarti. Di lantai dasar. Lantai dasar. Dugaan sementara mungkin arus pendek listrik ya. Untuk proses pemadaman tadi sempat keluar api juga nggak sih, Pak? Api sebetulnya nggak terlalu besar, cuman karena ini baterai jenis lithium ya. Lithium jadi asapnya memang sangat luar biasa. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit dan tidak merambat ke ruangan lain di rumah sakit tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang pemotor terperosok dalam tanah ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Beruntung korban selamat sementara evakuasi motor berlangsung selama 2 jam. Seorang pemotor terperosok ke dalam jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Jalan ambles di tengah badan Jalan Tembalang ini terjadi setelah hujan. Korban mengaku tidak melihat adanya lubang sedalam 3 meter karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari peristiwa tersebut, namun kerusakan kendaraan cukup parah. Tim Damkar Kota Semarang yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban dan motornya. Untuk ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 2-3 meter gitu. Motornya? Ya, untuk motornya jenisnya Matic gitu, untuk masuk ke lubang singgulnya itu ya, itu sekitar 2-3 meter. Untuk kendalanya yaitu tadi ada bahan galian yang ini menutup di salah satu jalan, dan kedua itu pas di pertigaan traffic light, jadi kendalanya untuk bikin macet untuk kita waktu evakuasi. Diduga lubang tersebut terjadi karena ada gorong-gorong yang menyebabkan lapisan tanah di atasnya rapuh saat hujan dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Khozini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan. Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban mushola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya mushola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di
Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban mushola ambruk Ponpes Al-Hozini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi robohnya gedung Ponpes Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Hozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung pondok pesantren Al-Hozini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Hozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2. Sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Hozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.